Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Ya, teman-teman yang sudah mensupport channel Ojowedi, kami ucapkan banyak terima kasih. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah urban legend yang terjadi di sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ya teman-teman. Bagaimana kisah selanjutnya? Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan. Aku adalah seorang mahasiswa baru di kampus tersebut. Sebuah universitas negeri, sebuah universitas dengan nama yang sangat besar, di mana memakai alma maternya adalah sebuah kebanggaan. Menempelkan stikernya di mobil adalah sebuah kebahagiaan. Sebut saja kampus ini adalah kampus yang luar biasa, di mana kampusnya berada di sebuah lokasi yang sangat besar, yang jika kita masuk ke dalamnya, kita seperti berada di sebuah taman Jurassic Park, dengan pepohonan yang banyak menjulang, tinggi dan besar, dan juga banyak kebun-kebun, dan juga banyak danau-danau. Kampus ini cukup terkenal, bahkan hingga ke mancanegara. Banyak mahasiswa-mahasiswa asing belajar di kampus ini, terutama di Fakultas Sastranya. Ya, sebagai mahasiswa baru tentu aku mendapatkan sebuah tugas dari fakultas kami. Ya, semua anak mahasiswa baru itu berkewajiban untuk menjadi pengiring atau penyanyi paduan suara pada acara wisuda setiap tahun dari kampus tempat aku belajar. Dan sepertinya hal itu juga terjadi pada kampus-kampus lain, di mana jika ada mahasiswa baru, mereka akan bernyanyi untuk senior-senior mereka yang akan lulus pada tahun yang sama mereka masuk. Kampus ini mempunyai sebuah stadion yang cukup besar, dan juga sebuah stadion indoor yang juga lumayan besar. Daya tampungnya mungkin kalau aku perkirakan mencapai 8.000 sampai dengan 10.000 orang. Stadion indoornya ini bisa digunakan untuk pertandingan seperti badminton, bola basket, atau voli. Seperti biasa pada stadion indoor di Indonesia, posisi lapangan ada di bawah, lalu penonton itu ada satu tingkat di atas lapangan, dan biasanya kamar mandi, kamar kecil, dan lain-lain itu berada di sekitar basement atau di bawahnya lagi tempat lapangan yang dipakai untuk bermain dalam sebuah pertandingan. Hari itu tidak ada yang aneh, semua berjalan normal. Gedung itu atau stadion indoor itu penuh dengan manusia. Ada ribuan orang tua yang bangga karena anaknya akan diwisuda. Ada ribuan mahasiswa juga yang bahagia karena mereka akan diwisuda. Dan ada ribuan juga junior yang menjadi pengisi paduan suara.
Tepat di pertengahan acara, ketika kami sedang bernyanyi, aku perhatikan temanku yang baru saja aku kenal, karena kami baru sama-sama mahasiswa baru. Kebetulan kami di jurusan yang sama dan di fakultas yang sama, ya. Sepertinya dia menunjukkan gesturnya tubuh yang tidak nyaman. Dia bernyanyi tapi dia seperti menahan sesuatu. Lalu ketika lagunya sudah selesai, ia pun berbisik kepadaku, gue mau kamar mandi ya, gue kebelet pipis nih, katanya. Dia adalah Tejo, temanku. Tejo ini anak yang berbadan tegap, lalu perawakannya juga besar, ya. Dan sepertinya dia anak yang cukup pemberani. Ketika acara sudah selesai dan gedung sudah mulai kosong, wisudawan-wisudawati sudah mulai pulang, orang tua sudah mulai pulang, aku baru teringat bahwa semenjak tadi Tejo izin untuk ke kamar mandi, buang air kecil, sampai sekarang dia belum kembali. Dalam hatiku, apa dia langsung kembali ke fakultas ya? Atau dia langsung pulang? Lalu aku menanyakan kepada teman-teman yang lain. Guys, kalian lihat Tejo nggak sih? Lalu temanku menjawab, enggak. Bukannya tadi dia ke kamar mandi ya di tengah-tengah acara? Dan aku pun mengangguk mengiyakan. Salah satu temanku yang lain lalu bertanya, apa mungkin dia balik ya ke fakultas ya? Seperti bisa membaca pikiranku, dan aku pun mengangguk mengiyakan lalu bilang kepada salah satu temanku itu, kita cari di fakultas yuk, mungkin dia ada di sana. Lalu kami bertiga berjalan dari stadion indoor tersebut menuju ke fakultas kami, yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter dari tempat stadion itu. Sampai ke fakultas, kami mendapati bahwa saat itu sudah jam 3 sore dan perkuliahan sudah banyak yang selesai, dan hampir bisa dipastikan fakultas gedungnya juga sudah mulai kosong. Hanya beberapa mobil dan motor di parkiran. Dan ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang masih ada di sekitaran kantin ataupun tempat-tempat mereka biasa duduk. Kami pun lantas berpikir mungkin si Tejo ini sudah kembali ke rumahnya atau dia langsung pulang sendiri, karena memang dia rumahnya dekat dengan universitas tersebut, ya. Jadi bisa dibilang dia anak daerah situ. Ya, kami pun semua pulang seperti tidak terjadi sesuatu. Oh iya, pada zaman itu zaman ketika kami belum mempunyai handphone ya. Indonesia itu masih dalam situasi kita masih menggunakan alat komunikasi yang bernama pager, bukan handphone. Dan pager itu hanya dimiliki oleh sebagian, tidak semua ya. Jadi
Kalau kalian bisa tebak kira-kira tahun berapa, mungkin ada di kisaran tahun 95-an atau 96-an ya. Besoknya kami semua kembali ke kampus, belajar seperti biasa. Aku berangkat dari rumahku yang cukup jauh, mengendarai motor ke kampus. Tidak ada yang aneh. Kampus penuh dengan mahasiswa, penuh dengan kendaraan, penuh dengan motor. Semua sibuk ya, berbicara, bercanda, belajar, sekedar nongkrong, mengisi waktu sebelum pelajaran atau kuliah berikutnya. Hingga tibalah aku di parkiran. Aku parkirkan motorku, aku berjalan menuju gedung tempatku berkuliah. Jadi kampusku itu, fakultasku itu terdapat gedung A sampai dengan gedung H. Dan aku belajar di gedung C. Di gedung C itu aku harus berjalan dari parkiran, melewati gedung dekan, lalu gedung rektorat, lalu taman fakultas, lalu kantin di tengah kampus, lalu aku masuk melewati lorong, ketemu parkiran belakang lagi, lalu ketemu gedungku, gedung C, sebelum aku bertemu kantin di belakang gedungku, di balik rimbunan pepohonan. Sepanjang perjalananku dari parkiran menuju gedungku itu, aku mendapati satu topik yang sama antara satu tongkrongan dengan tongkrongan yang lain. Mereka seperti membahas satu hal yang sama, satu hal yang sedang ramai diperbincangkan, dan sepertinya itu sebuah berita yang luar biasa pada hari itu. Aku berhasil mencuri-curi dengar. Aku menangkap bahwa berita atau ceritanya itu adalah seorang mahasiswa diketemukan pingsan di dalam kamar kecil di stadion tempat kami kemarin wisuda. Aku tentu saja tidak pernah menyangka bahwa seseorang atau mahasiswa yang diketemukan pingsan itu adalah sebenarnya temanku atau teman kami Tejo yang kemarin turun izin untuk buang air kecil. Lalu aku pun berjalan terus hingga aku bertemu teman-temanku di kantin sebelum aku masuk kuliah di mata kuliahku pada hari itu. Dan mereka semua menyambutku dengan antusias. Lo tahu nggak? Ternyata kemarin Tejo tuh seharian pingsan loh, kata salah satu temanku. Aku pun terheran-heran lalu membalas pertanyaan dan sapaan itu. Gila, yakin lo itu Tejo? Iya bener tau nggak, itu Tejo, kata temanku itu tadi. Lalu aku bilang, ceritanya gimana sih ceritanya? Kok bisa sih Tejo pingsan di kamar mandi? Nggak tahu deh, katanya setan-setan gitu, kata salah satu temanku. Ya, kami semua memang hanya mendapati cerita tentang adanya penunggu di kamar mandi stadion tersebut. Tapi kami tidak tahu dan tidak pernah mendengar sebelumnya sampai dengan kejadian hari ini atau kemarin. Lalu pada hari itu kami semua kuliah seperti biasa, dan setelah selesai kuliah kami semua berinisiatif untuk menengok Tejo di rumahnya, yang kebetulan hari ini dia tidak masuk karena sakit. Bisa dipastikan dia mengalami goncangan jiwa ya, karena melihat sosok hantu di kamar mandi stadion tersebut. Kami memang ingin menengok Tejo,
Tapi sebenarnya keinginan terbesar kami adalah mengetahui cerita yang terjadi kepada Tejo. Lalu tibalah kami hari itu di rumah Tejo dan mendapati dia sedang beristirahat sambil menonton TV di ruang keluarga rumahnya. Orang tuanya mempersilahkan kami masuk, lalu kami pun berbincang-bincang, berbicara, ya. Lalu kami tanyakan kepadanya, "Sakit apa, Jo?" Tejo pun menjawab, "Enggak, gua nggak sakit sih. Cuman nggak tahu kenapa kok gue demam ya," kata dia gitu. Gua nggak ngerasa flu, gua nggak ngerasa pilek segala macem, tapi ya badan gue kayak demam aja, nggak enak, kata dia gitu. Lalu salah satu temanku dengan sigap langsung bertanya kepada pokok cerita, "Jok, ceritain dong kemarin kejadiannya gimana. Kita kan pengen tahu," kata temanku tadi. Tejo melihat kami semua seperti kesal, karena sebenarnya mungkin dia tidak mau mengingat-ingat cerita tersebut. Tapi dia tahu itu adalah hal logis yang tidak bisa terhindarkan, dan dia memang harus menceritakannya. Lalu kita bilang kepada Tejo, "Lo tahu nggak, Jo? Cerita lo ini udah seluruh fakultas tahu. Gua aja tadi datang pagi-pagi udah tahu ceritanya dari sejak gua jalan dari parkiran sampai ke gedung C," kataku. Tejo terbelalak heran. "Hah?" kata dia. "Segitu ramenya?" dia bilang. Aku pun menjawab, "Ya iyalah, makanya kita semua penasaran kesini. Ceritain dong, kapan lagi kita bisa dapat cerita fresh langsung dari sumber tempat cerita itu berasal." Lalu Tejo pun melihat kami satu persatu dan mulai bercerita. Jadi dia bercerita seperti ini. "Jadi kan kemarin gue bilang ya sama lo gue mau ke kamar mandi kan?" Aku pun mengangguk kepada dia. Gue turun ke basement. Ternyata basement itu kamar mandinya banyak, mungkin lebih dari 10, kata dia. Dan itu berjejer, masing-masing ada dalam satu ruangan. Panjang, dia bilang. Gue masuk ke dalam kamar mandi dan gue pilih bilik yang nomor 3, kata dia gitu. Pas gue lagi buang air kecil, tiba-tiba di bilik sebelah gue itu seperti ada suara wanita merintih, kata dia gitu. Tolong. Tolong. Begitu kata dia. Lalu dia bilang, gue tuh sebenarnya heran. Kenapa ya perempuan itu ya? Apa dia sakit ya? Apa dia kepleset? Apa dia jatuh? Kenapa ya? Gue pengen bantuin, kata si Tejo. Tapi gue kok ngerasa gak enak ya. Ya, gue kan laki-laki, gue gak mungkin bisa bantuin masuk ke dalam bilik kamar mandi situ dong. Ya, apalagi kalau dia perempuan, kata si Tejo. Tapi tepat sebelum gue mau meninggalkan bilik gue itu, gue mendengar rintihan itu makin kencang. Tolong. Aduh, tolong. Ya gue kan gak tega ya, kata si Tejo. Lalu ya gue keluar dari bilik gue, dan gue ngetok lah tuh bilik di sebelah gue itu. Tok, 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 tok. Mbak? Mbak? Kenapa, Mbak? Mbak, kenapa? Ada yang bisa saya bantu nggak, Mbak? Mbak butuh pertolongan? Gue tanya seperti itu.
Nggak ada jawaban. Cuman suara rintihan seperti tadi terus-terusan ya. Akhirnya gue ketok lagi tuh sedikit lebih keras. Dok, 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 dok. Ternyata pintunya itu nggak ditutup. Nggak sempurna tertutupnya. Jadi pas gue ketok itu pintunya terbuka sedikit, kurang lebih 3 atau 5 senti lah. Gue bisa ngelihat sedikit ke dalam dari celah yang dari pintu itu terbuka. Gue tanya lagi, Mbak butuh pertolongan? Apa yang bisa saya lakukan, Mbak? Saya tolong ya, katanya. Maaf ya, saya buka. Pas gue dorong sedikit pintu itu, gue bisa lihat di lantainya itu banyak darah berceceran. Dalam hati gue, aduh, ini mah cewek datang bulan. Gak mungkin gue masuk. Lalu gue pun mundur siap-siap untuk mencari bantuan perempuan yang lain yang bisa bantuin sesama perempuan. Cuman pas gue mau jalan, rintihannya itu makin kencang. Tolong! Aduh, tolong! Dengan posisi pintu yang terbuka itu ya gue bisa dengar dengan makin jelas gitu. Di antara ragu-ragu gue mau nolong sama gue mau cari bantuan perempuan lain, seperti ada angin yang mendorong pintu bilik itu untuk terbuka lebih lebar. Dan pintu itu terbukalah dengan sempurna ke arah dalam. Pas itu pintu terbuka, nggak bisa ngomong gue, kedebruk, pingsan langsung gue di situ. Kami semua terheran-heran. Lalu kami bertanya, jadi lu lihat apa, Jo? Ampe lu pingsan kayak begitu. Serem, Jo, setannya. Lalu Tejo bilang, lo bayangin perempuan, rambutnya awut-awutan, badannya penuh darah, mukanya itu juga penuh darah. Lo tahu nggak kenapa mukanya penuh darah? Karena mukanya itu pecah. Dan perutnya itu pecah dan terbuka sedikit. Dari perutnya keluar setengah atau sebagian dari ususnya, plus tangannya itu megang bayi, mungkin bayi umur 6 atau 7 bulan, karena itu gue lihat bayinya belum sempurna bentuknya. Dan masih terhubung tuh tali plasentanya itu sama perut si ibunya itu, sama si perempuan itu. Dan dengan santainya tuh setan sambil megang bayinya yang penuh darah, dan dia yang nyeremin itu, plus baunya, aduh, gua nggak bisa bayangin baunya kayak gimana. Bau banget, bau bangke tikus 10 biji kali dia bilang. Itu dia nyerahin bayinya ke gua sambil bilang, tolong bayi saya diselamatkan. Nggak pakai ngomong, nggak pakai lari, nggak pakai apa, pingsan gue langsung di tempat, kata si Tejo. Gue nggak tahu gue pingsan berapa lama, tapi yang pasti yang gue tahu itu stadion udah kosong, udah sepi. Yang nemuin gue itu yang bersihin stadion. Dia kaget ngeliat gue pingsan di dalam kamar mandi. Pas gue dibangunin, gue panik. Muka gue pucet, kata dia. Dan gue lihat itu kamar mandi bersih, nggak ada darahnya, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Gue nggak ngomong apa-apa. Yang bersihin stadion itu cuma ngomong begini, udah pulang sana.
Kaget ya liatnya. Gue ngeliatin dia penuh dengan heran, gue nggak pakai ngomong, gue langsung pulang karena gue udah ketakutan banget, kata si Tejo. Pas gue pulang itu ya sampai sekarang nih gue jadi demam, kata dia gitu. Pulang dari rumah Tejo dan mendapat cerita itu, kami semua lalu mencari tahu asal-usul kejadian atau background story dari kejadian itu. Ternyata menurut cerita yang pernah terjadi adalah ketika itu dulu ada salah satu mahasiswi dari salah satu fakultas di universitas kami itu, ya mereka berpacaran, lalu berpacarannya terlalu berlebihan. Hingga akhirnya si mahasiswinya itu kemudian hamil. Nah, mungkin karena kehamilannya makin besar dan dia malu dan dia bingung, lalu dia bilang sama mahasiswa pacarnya itu. Rupanya mereka janjian ketemu di stadion tersebut. Cowoknya itu mungkin sudah berencana untuk melakukan sesuatu kepadanya, lalu mereka berjalan naik ke atas stadion yang paling tinggi ya, di tempat penonton yang paling tinggi itu. Ya dari situlah ternyata si cowoknya itu mungkin ya mendorong ceweknya si mahasiswi itu sampai jatuh. Jadi kemungkinan dia jatuh dari lantai yang paling atas sampai ke lantai bawah stadion, paving block di luar itu ya, di tempat parkiran itu, mungkin dengan jarak jatuh sekitar 20-25 meter. Posisi muka dan perut itu telungkup ke arah paving block atau aspal di bawah. Serta-merta mukanya pecah, perutnya karena ada isinya itu juga pecah dan sedikit kayak pecah terbuka gitu. Nah, ketika diketemukan itu katanya ya kondisinya memang sudah mati, bayinya mati, dan itu bayinya keluar barengan sama usus dan plasentanya itu. Ya. Menyedihkan ya teman-teman. Ya, dari kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang jika suatu hubungan itu berjalan di luar pernikahan, teman-teman percayalah, hanya pihak wanita yang selalu menjadi korban. Pihak wanita yang selalu paling dirugikan. Teman-teman harus pintar menjaga diri, terutama teman-teman yang wanita ya. Karena laki-laki itu kebanyakan muslihat. Mereka itu kebanyakan hanya mau mengambil keuntungan. Sejatinya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang tidak pernah merusak, tapi menjaga. Jadi teman-teman harus pintar menjaga diri ya. Karena kalau bukan teman-teman yang menjaga diri, maka ketika sudah terjadi, maka teman-teman sendirilah yang akan mengalami kerugian. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika kalian suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar kalian terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman mendengarkan cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.